Swastiastu, selamat malam. Saya Inengah Moneng, Ketua Pengelola Desa Wisata Penglipuran. Penglipuran adalah sebuah desa adat yang terletak di lingkungan Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang sekarang dikenal sebagai Desa Wisata Penglipuran. Luas wilayah Penglipuran itu 112 hektar yang terdiri dari hutan bambu 45 hektar, fasilitas umum yaitu pura, tempat parkir, termasuk juga balai pertemuan, dan fasilitas lainnya itu ada 9 hektar. Dan untuk pemukiman juga 9 hektar, selebihnya adalah lahan pertanian. Perlu juga kami sampaikan bahwa jumlah penduduk di Desa Adat Penglipuran atau di Desa Wisata Penglipuran itu sekarang 1.111 orang yang terdiri dari 240 KK. Dari jumlah penduduk 1.111, pekerjaan pokoknya yaitu bertani. Selebihnya memang ada sebagai PNS, ada juga sebagai tukang bangunan, ada juga karyawan-karyawan di berbagai perusahaan, dan sekarang nampaknya ibu-ibu rumah tangga lebih banyak dia beraktivitas di penjual souvenir, walaupun tugas pokoknya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Para petani juga sekarang sudah mulai merencanakan apa yang harus mereka kerjakan di pertanian untuk menunjang kepariwisataan. Tukang bangunan juga sekarang menekuni bangunan tradisional, yang mana memang di setiap pekarangan di Desa Adat Penglipuran ini wajib ada 3 bangunan, yaitu bangunan yang namanya pintu masuk ke pekarangan Angkul-Angkul namanya, ada paon, ada balai sakenem. Jadi untuk mengerjakan itu jelas dibutuhkan tenaga ahli atau tukang dari Penglipuran. Nah, Penglipuran wilayahnya yang 112 hektar itu terbagi menjadi 3 zona Perhyangan, Pawongan, Palembahan. Perhyangan maksudnya itu adalah tempat yang disucikan, yang seperti saya sebutkan tadi, ada hutan bambu, ada pura, dan di tengah-tengah itu ada yang namanya Pawongan, yaitu pemukiman, dan di bagian paling bawah yaitu kuburan. Di samping, di sebelah sisi kanan dan kiri Desa Adat Penglipuran itu terdiri dari lahan pertanian. Nah, nampaknya Penglipuran saat ini menjadi populer sebagai sebuah desa wisata karena memiliki beberapa kelebihan. Pertama, memang dari zaman dahulu warga kami itu selalu hidup mengutamakan kebersihan. Itu sebagai suatu kepribadian yang sudah dimiliki dari sejak zaman dahulu. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwa masyarakat kami pada umumnya selalu menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, gotong royong, yang mana seperti contoh yang perlu kami sampaikan di sini, pekarangan di Desa Wisata Penglipuran pasti memiliki pintu koneksi ke tetangga. Nah, ini mengindikasikan bahwa komunikasi antar tetangga itu sangat intens. Ya, Penglipuran memiliki keunikan. Keunikan yang kami maksudkan adalah pertama, tata ruang Desa Adat atau Desa Wisata Penglipuran itu tetap mempertahankan, mengkonservasi yang namanya Trimandala, yaitu Perhyangan, Pawongan, Palembahan. Salah satu yang perlu kami jelaskan di sini adalah Pawongan, pemukiman dari masyarakat kami, itu jalan utama Desa Adat kami pertahankan kulturnya. Jadi tidak ada perubahan dari warisan para leluhur, hanya dirapikan, dibuat drainase, dan di kanan kiri kami tanamin bunga. Dan kalau masuk ke pekarangan, ke masing-masing pekarangan penduduk, itu dibuat pintu gerbang kurang lebih seragam atau bentuknya sama, yaitu harus menggunakan atap bambu.
Dan di dalam pekarangan itu nanti diketemukan juga ada 2 bangunan yang beratapkan bambu, yaitu paon dan balai sekenem. Paon itu adalah dapur tradisional. Nah, itulah yang kami pertahankan sebagai salah satu warisan dari nenek moyang kami. Mudah-mudahan anak cucu kami juga memelihara, mengkonservasi apa yang diwariskan para leluhurnya atau para pendahulunya. Desa Wisata Penglipuran sejak tanggal 18 Maret tahun 2220 dinyatakan tutup karena mewabahnya pandemi COVID-19. Nah, jelas dengan ditutupnya Desa Wisata Penglipuran, penghasilan dari pariwisata itu pada titik nol. Walaupun demikian, warga kami masih bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena kembali masyarakat kami hidup dari bertani, berternak, yaitu menjadi tukang bangunan, termasuk juga menjadi pengrajin. Nah, tentunya dalam masa pandemi ini tidak harus menyerah, tetap mengambil aktivitas-aktivitas yang positif, terutama kebersihan itu tetap selalu kami jaga. Seperti pengelola Desa Wisata Penglipuran, petugas karyawan di bidang kebersihan itu diwajibkan terus bekerja. Karena kami sudah memiliki cadangan dana untuk bagaimana kami mampu memberikan gaji atau upah kepada karyawan kami, itu kami cadangkan kemampuan untuk selama 6 bulan. Desa adat kami juga memiliki cadangan dana untuk kebutuhan masyarakatnya. Sehingga setiap bulan pada masa pandemi ini, masyarakat kami mendapatkan bantuan berupa kebutuhan sembako dari pihak desa adat sebagai owner daripada Desa Wisata Penglipuran, yaitu berupa beras, telur, mie, termasuk juga minyak dan juga yang lain-lain. Nah, untuk kesehatan malahan sempat diberikan berupa vitamin yang untuk menjaga kesehatannya, juga dibagikan disinfektan, hand sanitizer, masker, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa selama pandemi itu kami lebih memprioritaskan kesehatan itu merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan kami di masyarakat Penglipuran. Nah, untuk kesehatan bisa terjamin, kami memprioritaskan kebersihan. Kami selalu menjaga desa adat Penglipuran, Desa Wisata Penglipuran ini sebagai suatu desa yang memang memberikan kenyamanan dalam hidup kami. Nah, untuk itu selanjutnya kami setelah ada kebijakan pemerintah, adanya kebijakan untuk melakukan semacam verifikasi, sertifikasi, yang mana kami diaudit oleh provinsi, oleh kementerian, yang kami dalam hal ini sebagai desa wisata yang berkelanjutan, termasuk juga verifikasi, sertifikasi tentang CHSE. Tentang CHSE ini kami itu diaudit, diverifikasi oleh auditor yang sudah disiapkan, yaitu desa wisatanya sebagai DTW, memiliki homestay juga harus diaudit, juga untuk penjual souvenir, termasuk yang menjual kuliner. Nah, itulah cerita tentang Penglipuran, sehingga kami uji coba sejak tanggal 17 Oktober. Ya, setelah sertifikat itu keluar, baik dari provinsi, dari kementerian, dari lembaga-lembaga yang terkait dengan verifikasi itu, baru kami buka sejak tanggal 1 Januari 2021. Nah, itu cerita kami tentang kondisi COVID-19.